Assalamualaikum Bu Ruci. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat ya? Bu. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Bu Ruci dari kemarin Bu Ruci nyari saya. Iya, Ada Bu. apa Bu? Biasa Bu, ini mau ada sedikit yang mau dibicarakan. Iya. Jawab Bu Ruci. Ini kan saya mau mengajar. Rencananya saya mau melakukan pembelajaran diferensiasi. Tapi saya ini memilah-milah minatnya anak melalui wawancara. Sementara menurut saya nih kok kurang efektif ya Bu ya. Jadi menurut Ibu itu gimana? Soalnya menurut saya kadang itu saya sebelumnya pernah melakukan pembelajaran itu tiba-tiba kok berubah gitu. Kemarin saya wawancara ada yang milih audio. Terus kemarin saya wawancari lagi ada yang memilih visual. Jadi kok kayaknya wawancara nih kurang efektif gitu Bu. Oke. Berarti untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi mungkin awalnya kendalanya di situ ya. Mungkin wawancaranya menurut Bu Ruci belum efektif karena anak-anak masih sering berubah-ubah gitu ya. Sepertinya audio tapi kok besoknya berubah lagi. Iya. Kira-kira kalau menurut Bu Ruci untuk saya kan berarti Bu Ruci ini nanti tujuan akhirnya untuk mengetahui minatnya anak-anak, sehingga nanti pada pembelajaran diferensiasi bisa mudah dan sesuai dengan bakat minat mereka gitu ya. Begitu ya. Nah kira-kira menurut Bu Ruci bisa tidak Bu Ruci itu nanti mencapai tujuannya bahwa anak itu belajarnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Menurut saya bisa sih bisa Bu. Ya. Iya. Bisa ya. Kira-kira kalau emang bisa misalkan diskalakan itu 1 sampai 10 gitu ya misalnya. Bisanya itu menurut Bu Ruci ada di skala keberapa Bu Ruci? Kira-kira 8 lah. 8 ya. Berarti Bu Ruci sudah optimis nih bisa anak-anak itu mungkin metodenya aja yang dirubah mungkin gitu ya. Karena selama ini wawancara sepertinya kok belum berhasil gitu ya. Nah pada saat melakukan wawancara itu hambatan apa Bu yang didapat Bu Ruci pada saat melakukan itu? Saat wawancara hambatannya itu mungkin karena ini di kelas ya Bu ya, jadi anak-anak itu saya panggil ke depan satu persatu, terus mungkin saat saya tanyain, ayo kira-kira kamu sukanya di apa ya, audio atau kinestetik atau visual, mungkin yang lain ikut-ikutan Bu, jadi kayak bukan diri sendiri gitu. Oh saya mau ikut teman saya ke visual, mungkin lebih seru. Oh saya mau mendengarkan atau apa bermain peran kinestetik seperti itu. Jadi mungkin kendalanya hambatannya kok sepertinya ini bukan diri mereka sendiri ya kok seperti itu. Jadi itu ada hambatannya, berarti hambatan itulah yang menghalangi tujuan Bu Ruci tadi supaya anak itu bisa belajar sesuai dengan minatnya gitu ya Bu Ruci ya. Kemudian kira-kira kalau sudah tahu nih hambatannya, Bu Ruci bisa ada solusinya kah untuk mencari mencegah hambatan itu, untuk solusi menangani hambatan itu Bu Ruci? Kira-kira saya tuh ada punya ide sih Bu, maksudnya dalam hati ini. Karena saya melihat itu kan kita itu di awal pembelajaran itu ada namanya psikotes ya Bu di BK itu. Jadi kok saya idenya tuh saya ingin berkoordinasi dengan guru BK untuk mengetahui siapa tahu ada hasil psikotes itu pasti ada ditunjukkan hasilnya, ada yang minatnya di mana pasti ada di hasilnya itu. Mungkin kalau saya mengetahui hasil dari psikotes itu, mengetahui juga minatnya anak di sini dan di sini, mungkin anak-anak lebih
efektif dan mengetahui oh ternyata saya memang minatnya di sini, tidak sekedar ikut-ikutan temannya gitu. Iya, mungkin kalau ada psikotes itu mungkin lebih otentik gitu kali ya, karena karena berdasarkan memang sudah dirancang oleh psikologi ya, karena memang iya. Terus nanti berarti rencana utamanya itu untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Ruci akan bekerja sama berkolaborasi dengan guru BK. Sudah diadakan psikotes ya? Sudah. Oh sudah ya. Berarti tadi yang permasalahan disampaikan Bu Ruci dan hambatannya itu Bu Ruci sendiri sudah bisa mencari solusinya, sudah bisa menemukan solusinya. Nanti silakan Bu Ruci menghubungi, mungkin berkoordinasi gitu ya, berkolaborasi juga dengan guru BK, minta hasil asesmennya itu ya, psikotesnya itu, agar Bu Ruci nanti bisa memetakan mana anak yang visual, mana anak yang audio, mana anak yang kinestetik gitu ya. Jadi pada saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Ruci sudah tahu petanya bahwa nanti anak ini belajarnya yang audio. Berarti pada saat nanti strategi pembelajaran berdiferensiasi, pada saat diferensi konten mungkin gitu ya, berarti kan bisa dibedakan gitu ya. Jadi bisa maksimal untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, Bu Ruci Bu Ruci sudah menyampaikan permasalahannya, terus hambatannya juga sudah. Nah ternyata setelah kita ngobrol, ternyata Bu Ruci juga sudah menemukan solusinya. Jadi kira-kira bagaimana simpulan dari percakapan kita, obrolan kita ini, Bu Ruci? Ya. Jadi pada awalnya saya agak kesulitan menemukan ini minatnya anak yang sebenarnya ini seperti apa, karena saya hanya melakukan metode wawancara. Dan pada akhirnya kesimpulannya saya harus melakukan kolaborasi dengan guru BK dengan mengetahui hasil asesmen dari psikotes itu, maka saya akan lebih otentik mengetahui minat anak-anak supaya lebih efektif pembelajaran di kelas, mana yang audio, mana yang visual dan kinestetik. Nah, itu rencananya kapan itu Bu mau dilaksanakan? Mungkin secepatnya Bu, mungkin lusa bisa kita laksanakan. Oh bisa, kok langsung kolaborasi dengan guru BK ya. Baik Bu Ruci, mungkin obrolan kita mungkin sudah menemukan solusi. Mudah-mudahan rencana dari Bu Ruci bisa terlaksana dengan baik. Juga mungkin data yang diminta dari guru BK bisa disampaikan ke Bu Ruci, sehingga Bu Ruci bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan di kelas bisa terlaksana juga, dan yang anak-anak yang audio memang benar-benar audio, yang anak visual benar visual, yang kinestetik sesuai dengan hasil dari psikotes tadi. Begitu ya Bu Ruci ya? Ya Bu. Gimana perasaannya? Sudah ngobrol? Sudah plong ini Bu, ada teman ngobrolnya, dapat solusi. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Misalkan nanti kalau ada lagi, tidak apa-apa, cari saya. Mudah-mudahan saya juga bisa membantu, meskipun solusinya dari Bu Ruci sendiri. Mungkin memang perlu ngobrol biar ketemu solusinya Bu. Ya baik Bu Ruci, terima kasih ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today, I'm fine. okay, I'm fine too. Thank you for asking me. Are you ready for studying English now? If you're ready for studying English now, it's better for us to pray first. Kami, please lead prayer. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Thank you, Kami. Okay, now before we continue our lesson today, I have some question for you.
of narrative text? Raise your hand. Okay, next one. To entertain the reader or listener. Good job, you guys. Next, what is the generic structure of narrative text? Okay, Alia. Orientation. Complication. Resolution. And coda. Orientation is? Okay. Aula? It's about opening paragraph when character of the story is introduced. Opening paragraph when the character introduced. That is complication. Okay. We are the problem in the story that Okay. where the problem in the story is from. What's coda? Okay. Moral value taken from the story. Good job. Kalian dapat mengidentifikasi generic structure dari sebuah cerita naratif. Complication ya. Complication. So, what is moral value? Silakan. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Complication dan resolution. Nah, ini How beautiful she is. Wait, the baby's mine. Almighty giant, can we keep her please? A pencil, a pen, and an eraser. Sound, safe and 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 sound. And the giant successfully found their way out of the labor. a village in Sumatra, there lived a farmer named Laura. First question. How's your feeling? Enaknya di atas. Okay, good job. Next, before we ending our lesson today, it's better for us to pray first. Fahmi, read the prayer again. Before we go home, let's pray together. Pray begin. Okay, thank you, Fahmi, and all of you guys. Thank you for your nice attention. See you for the next meeting. Okay, finally, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajarnya sangat seru karena saya bisa mengekspresikan diri saya melalui
pembelajarannya memberikan kita kebebasan dalam memilih tugas yang kita minati. Apakah kamu mau menonton video naratif atau bermain peran? Bu Ruci, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Bu Ruci. Bu Ruci katanya tadi pagi nyari saya. Ada Iya, apa Bu? Ada sesuatu nih Bu. Ada apa itu sesuatu? Ada ya, ini berkaitan dengan pembelajaran saya sih Bu di kelas. Jadi ada yang mau saya obrolin sama Ibu. Kemarin yang kemarin yang apa namanya kolaborasi dengan Guru BK sudah ya? Iya, sudah berjalan ya? Alhamdulillah sudah. Oke. Sudah bisa dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasinya? Alhamdulillah sudah dilaksanakan di kelas Bu. Ya, alhamdulillah kalau gitu berarti data dari Guru BK memang diberikan ya? Iya benar Bu, sudah diberikan kepada saya. Oke. Nah, kira-kira sekarang ada lagi. Oh, ada lagi. Iya. Sehubungan dengan apa Bu Ruci? Itu pembelajaran di kelas Bu. Ini kan saya sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas. Saya juga sudah memetakan anak-anak berdasarkan hasil asesmen yang berkolaborasi dengan Guru BK, di mana ada anak-anak yang audio, visual, dan kinestetik. Jadi saya juga sudah menyiapkan bahan ajar, yaitu diferensiasi produk. Hanya saja kendala saya itu karena ini anak-anak yang audio, mereka harus menggunakan headset. Jadi di kelas, oke. Yang kedua, anak-anak kinestetik ini kemudian materi saya adalah naratif teks. Jadi mereka bermain peran storytelling. Nah, ini memerlukan ruang yang agak luas kan Bu. Jadi ya sudah, saya berikan ruang yang lebih luas, yaitu di luar kelas. Kemudian anak-anak yang visual, mereka menonton menggunakan laptop, dan ada beberapa itu saya kasih media smart TV di lab. Nah, saya ini karena saya hanya satu ya Bu, sendirian, jadi saya kok agak kesulitan memantau mereka karena beberapa saat saya harus di kelas, beberapa saat saya harus mengamati yang di luar, kemudian saya harus di lab IPA, labcom untuk mengamati anak-anak yang visual. Jadi saya agak kesulitan memantau anak-anak ini Bu. Iya, itu memang berarti begini kan, Bu Ruci kan sudah memetakan tuh ya anak-anaknya yang audio, yang visual, sama kinestetik. Nah, pada saat pembelajaran berdiferensiasi kan Bu Ruci ingin diferensiasi konten, terus prosesnya juga kan, prosesnya juga, dan produknya juga. Nah, pada saat proses mereka ada yang audio itu ada yang mendengarkan, kemudian yang visual melihat, menonton tadi itu ya, terus yang kinestetik bermain peran. Tapi itu sama ya, naratif teks ya, anunya ya, storytelling ya. Ceritanya berbeda-beda. Oh, ceritanya ya. Berarti di situ kontennya yang berbeda ya. Nah, permasalahannya di pengawasan. Iya, itu pengawasan. Saya agak tidak bisa, tidak bisa mengawasi yang di dalam juga di luar. Iya, padahal itu bersamaan katanya ya. Nah, memang pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin karena sebenarnya mungkin pernah kita laksanakan, tapi kita nggak paham gitu ya kalau itu diferensiasi. Nah, mungkin kendalanya kalau kita melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, tiga-tiganya kita laksanakan, itu diferensiasi konten, produk, dan proses, mungkin memang butuh waktu, juga butuh pengawasan yang seperti yang disampaikan Bu Ruci tadi. Nah, kira-kira menurut Bu Ruci adakah solusinya yang efektif untuk atas masalah yang dihadapi Bu Ruci ini? Saya nih ada sedikit terpikir gitu Bu ya, di hati saya tuh berpikir gini, bagaimana kalau saya itu ingin berkolaborasi gitu Bu, dengan kan ada guru piket ya Bu ya. Guru piket itu bagaimana kalau saya itu mengadakan kolaborasi dengan guru piket supaya ada yang memantau murid saya yang
kinestetik atau yang di lab komputer tadi seperti itu sih Bu menurut saya. Cuma butuh memantau aja kan ya. Iya, Kan betul. tidak sampai ke penilaian Iya, ya. karena nanti hasil produknya kan itu yang dinilai gitu Bu. Oh iya. Nah, kan sudah berapa kelas Bu Ruci yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Karena ini baru masih berjalan ya Bu. Sementara ini baru 3 kelas lah. 3 kelas termasuk tadi di kelas yang kita supervisi tadi ya. Nah, tadi Bu Ruci sudah ada solusinya. Iya. Baik, solusi yang tadi itu kira-kira kapan mau dilaksanakan yang solusi yang tadi? Mungkin Guru pikir. besok saya akan berkoordinasi dulu karena ini sudah dengan ibu mungkin terlebih dahulu, kemudian sama guru yang bersangkutan supaya ada pemberitahuan terlebih dahulu supaya untuk berkolaborasi. Jadi saya mungkin besok berkoordinasi dulu dengan guru piket atau guru yang bersangkutan saat piket hari itu Bu. Iya. Jadi supaya lusa mungkin saya bisa langsung melaksanakan. Oke. Iya, jangan mendadakan ya. Takutnya nanti misalnya ke guru piket hari ini mau masuk kelas langsung guru piket diajar gitu. Nah, takutnya nanti ada kelas yang kosong kan. Nah, biar guru piket mengatur dulu kelas, mungkin ada kelas yang kosong, memberikan tugas dan sebagainya. Ya, jadi memang lebih baik koordinasi dulu. Nah, kira-kira yang berarti Bu Ruci pada saat melaksanakan aksinya nanti itu bersama guru piket, siapa kira-kira yang bertanggung jawab dengan kegiatan ini? Bu Ruci sendiri ya, yang bertanggung jawab ya. Iya Bu. Ya, jadi nanti misalkan kegiatan atau aksinya Bu Ruci nanti biar sampai pada tujuannya, itu adalah pengawasan pada saat pembelajaran berdiferensiasi bisa terlaksana dengan baik, meminta bantuan guru piket. Ya, sebagai penanggung jawabnya Bu Ruci mungkin dibantu oleh guru piket tadi ya. Nah, bisa seperti itu, tidak apa-apa. Nanti saya sampaikan, saya mungkin bisa membantu misalkan ke guru piket bahwa nanti kalau ada Bu Ruci minta bantuan, minta tolong dibantu karena memang pembelajaran berdiferensiasi tidak bisa mungkin di bab yang ini mungkin tidak bisa dilaksanakan sendiri. Mungkin untuk bab-bab selanjutnya bisa dilaksanakan sendiri gitu ya Bu ya. Iya Bu, betul. Alhamdulillah akhirnya ketemu solusinya ya Bu ya Bu. Dari kemarin Sebenarnya itu apa? Bingung ya. Iya. Cuma mau mungkin tidak enak karena berhubungan dengan tugas teman ya, kayak memberikan beban gitu ya ke teman. Nah, sebenarnya tidak apa-apa kalau hanya karena kan guru piket tugasnya cuma mengawasi, memantau ya, tidak sampai memberikan penilaian. Yang saya rasa teman-teman di guru piket juga tidak keberatan kalau hanya melakukan seperti itu. Tapi mungkin tugas piket dulu yang lebih diutamakan. Kalau ada yang kelas kosong, biar mereka guru piket memberikan tugas dulu guru ya. Nanti ya seperti itu. Gimana rasanya? pulang-pulang. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Iya, kalau ada bapak maksudnya ya memang gitu, mungkin butuh teman untuk bercerita, siapa tahu nanti bisa ada solusi. Padahal sebenarnya solusi dari Burji sendiri ya. Mungkin butuh cuma harus ada diomongkan supaya mungkin baru keluar idenya. Iya, betul. Baik Bu Ruci, sudah cukup? Iya, cukup. Atau ada yang Terima dijelaskan? kasih Bu, sampun. Sudah. Iya sudah Bu Ruci, saya kembali ke kelas. Iya Bu, terima kasih. Ya Bu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.